Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu guru yang berpihak pada murid yang hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Herun Rikwan, CGP angkatan 7, kelas 106. Yang kami hormati Ibu Eni Rose, fasil kami, Ustadz Misbahul Munir, PP kami, dan Bapak Aditya Dharma serta Ibu Tias, instruktur kami yang selalu dengan sabar membimbing kami semua CGP angkatan 7, calon guru penggerak angkatan 7. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini dalam semangat pagi kita tetap menjadi pemimpin pembelajaran sebagai contoh dan uswah dari kawan-kawan kita semua untuk memulai bergerak terus dan terus memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Bapak Ibu sekalian, di modul 1.4 ini yaitu budaya positif, kita akan membuat hari ini satu koneksi antar materi betul-betul menjelang akhir modul 1.4 ini. Saya mendapatkan ada 7 poin nih. There are 7 important points in my mind and my heart should be learned, and we have learned. I have learned with my friends for this important materials. Ada 7. Yang pertama adalah ya di modul 1.4 ini adalah budaya positif. Tujuan akhir itu global goalnya adalah mewujudkan atau terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Nah, ya kan? Sebentar. Baik. Untuk menuju itu semua, maka ada 7 hal yang penting yang CGP harus lakukan. Yang pertama, kita ulas satu persatu nih ya dari 7 ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, ada istilah disiplin positif. Padahal disiplin aja kan sudah positif ya, sudah baik disiplin. Tapi kenapa di diklat guru penggerak ini ada disiplin positif? Wah, apakah disiplin positif itu disiplin di atasnya disiplin ya? Intinya inti gitu ya, ahlinya ahli gitu mungkin ya. Ya nggak tahu, intinya itu ahlinya ahli. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, yang kedua yaitu nilai kebajikan. Di modul 1.4 ini dengan tujuan besarnya adalah budaya positif, ada item namanya nilai kebajikan yang kita pelajari, yang saya pelajari, yang saya betul-betul merasa bahwa ini hal penting untuk anak-anak didik kita. Good, yang kedua. Terus yang ketiga, yang ketiga, teori motivasi. Ternyata di dalam mewujudkan budaya positif itu kita juga perlu meninjau kembali teori motivasi yang dulu-dulunya pernah mungkin kita dengar. Dulu kita pernah dengar ada motivation theory, ada seminar, motivation seminar, seperti inspirational motivations seminar, motivational seminar, banyak kita pelajari. Tapi hari ini kita disuruh melihat kembali gitu, bahwa ini adalah merupakan unsur penting untuk menunaikan tugas kita menciptakan budaya positif di sekolah. Good, selanjutnya yang nomor 4 adalah hal mengenai hukuman, ya kan, penghargaan dan restitusi. Wah, apa ini restitusi ini? Seperti kita tahu biasa restitusi pajak gitu kan, pengampunan pajak, ada restitusi, apalagi kalau ada korban itu memberikan ganti rugi terhadap yang keluarga korban atau yang korban, itu namanya restitution dalam pengadilan. Kalau dalam perpajakan namanya restitusi pajak. Wah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, itu namanya restitusi. Tapi di CGP ini ada dimasukkan restitusi. Apa itu? Wah, nanti kita akan belajar Dr. William Glasser ini restitusi ini. Nah, ini penting nih, kita harus pelajari. Good. Berikutnya adalah nomor 5. Hal penting dalam modul 1.4 ini budaya positif. Nomor 5 adalah keyakinan kelas. Untuk mewujudkan budaya positif, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, guru harus mengerti, kelas harus memiliki keyakinan kelas yang tercipta dan sengaja diciptakan untuk kebaikan bersama. Loh Ustadz, kenapa nggak peraturan kelas? Kita sudah punya peraturan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Kalau nggak yakin gimana? Terus apa bedanya peraturan sama keyakinan kelas? Emangnya beda? Akhirnya kita jawab, kamu nanya. Nggak, bercanda Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, untuk itu berikutnya adalah yang nomor 6,
yaitu kebutuhan dasar manusia. Aduh, saya kepikiran nih, HP saya belum saya off. Entar lagi telepon masuk, syuting kita berhenti nih. Aduh, harusnya kalau syuting seperti ini harus airplane mode pesawat harusnya. Aduh, saya lupa. Ya semoga 5 menit ke depan tidak ada telepon masuk, Bapak Ibu guru yang berpihak pada murid. Oke, kita lanjutkan. Yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 basic needs of human. Jadi ingat Abraham Maslow. Tapi kali ini kita menggunakan teorinya Diana, ya Dr. Diana. 5 juga kebutuhan dasar manusia. Good. Yang keenam, yang ketujuh adalah ini dia, restitusi. Right. Restitution. Restitusi itu yang kita pelajari, di dalamnya ada 2 kandungan. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru kita bisa atau memiliki atau daya, memiliki kesempatan untuk memilih dari 5 posisi kontrol itu mana yang terbaik yang akan kita pilih untuk berguru kita. Dari 5 itu apakah ada satu yang terbaik? Menurut saya tidak. 5 posisi kontrol ini memiliki kebaikannya masing-masing di tempat dan waktu masing-masing. Di waktu yang tepat, untuk hal yang tepat, untuk murid yang tepat, berbeda-beda. Sama seperti 5 gaya kepemimpinan, mana yang terbaik dari 4 gaya 4 leadership styles? Ya, tidak ada yang terbaik. Yang terbaik adalah gaya kepemimpinan yang tepat, di waktu yang tepat, untuk orang yang tepat. Sama ini kayak posisi kontrolnya, mana yang terbaik? Sometimes, ya hukuman juga bisa menghasilkan pribadi yang baik sometimes. Ya, dalam beberapa konteks seperti di militer itu pendidikan sanksinya itu mewujudkan orang yang berkarakter kuat. Nah, tapi apakah selalu demikian? Nah, ada alternatif-alternatif lain yang bisa menjadi lebih baik dan lebih baik sampai mencapai nilai intrinsik nantinya. Good, sebagai guru 5 posisi kontrol kita harus kuasain luar kepala. Mana yang akan kita pilih? Oh, kalau dengan anak ini sebaiknya saya memposisikan diri sebagai teman. Ini anak pinter ini, jarang berbuat salah, dan satu-satunya kesalahan ini yang dia buat. Cocoknya saya pakai posisi teman deh, karena dia akan mengerti. Gitu kan? Oh, ini anak medel ini, wah setengah mati. Kalau kita posisi teman, dia malah nggak serius. Dia menganggap kita tidak sedang membimbing dia, malah dianggap guyonan, malah dianggap dan dilecehkan, nah gitu. Kita akan dianggap main-main bahkan. Oh, nggak cocok berarti posisi teman. Kita harus posisi yang agak keras sedikit, yaitu posisi misalnya ya. Tapi kalau penghukum tidak disarankan. Penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang anak seperti ini perlu dibuat sedikit penghukum sedikit biar dia kaget sedikit, kemudian nanti berubah. Baik, ini sedikit ya. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu poin nomor 7, tapi anaknya lagi ya ini 5 posisi kontrol. Sekarang yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu? Nah, kita lihat ternyata ada segitiga restitusi. Set menstabilkan, validasi, bawahnya adalah bawahnya adalah menanyakan keyakinan. Stabil, validasi, dan bawahnya hubungkan murid kita tersebut dengan keyakinan yang dia yakini. Keyakinan kelas mungkin, keyakinan diri, atau nilai diri dia. Akhirnya dari segitiga ini membuat dia tersadar dan berubah menjadi baik. Seperti itu. Good. Dari 7 nilai 7 item modul 1.4 budaya positif ini di Diklat CGP ini kita kupas satu persatu. Wah, ini kata Ibu Fasil, Ibu Eni Rus mengatakan, Pak Heru ini kalau bikin video relatif panjang, ya tapi tidak apa-apa sih, asik gitu. Ya saya lihat video teman-teman rata-rata ya menggunakan desain visual, tulisan, dan seterusnya 4 menit, 2 menit, ada yang 4 menit, 3 menit, 5 menit. Saya biasanya 23 menit, hampir setengah jam. Ya tapi Ibu Fasil mengatakan tidak apa-apa dah, nggak apa-apa sih, Pak Heru panjang tapi asik. Oke, kita lanjutkan. Dan saya tidak pakai animasi visual ya, ini di dinding saya ini ada coret-coretan waktu itu. Terus anak-anak kecil yang mencoret kantor saya ini. Ya, apakah saya harus marah ya? Ini sudah tidak. Sudah kita restitusi dia.
tidak akan mengulang lagi mencoret-coret dinding ini. Good. Oke. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, kita di sini belajar bagaimana Dr. William Glasser itu melakukan sebuah penelitian, yaitu restructuring school discipline gitu, and reconstructing school discipline, restituting ya, dengan restitution itu ya merekonstruksi ya ulang tentang disiplin sekolah dengan segenap seperangkat penelitiannya. Maka tercetuslah teori kontrol ini, di mana beliau Glasser menyampaikan bahwa ada 4 ilusi sebetulnya yang selama ini kita rasakan, yang kita tertipu dengan ilusi itu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini saya kalau ngomong mengontrolnya, dia harus mengontrol murid. Guru mengontrol murid, it is such an illusion. Sebetulnya kita tidak punya power mengontrol siapapun, karena basicnya manusia itu tidak akan melakukan suatu hal unless dia sendiri mengizinkannya. Nah, jadi menurut kita itu mau melakukan perintah kita itu karena dia sendiri mengizinkan dirinya untuk melakukannya. Kalau dia tidak mau mengizinkan sampai kita ngaden mohe, maaf ya kita, saya orang Jawa Timur jadi bahasanya mohe begitu, tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana. Jadi dia sendiri harus mengizinkan dirinya do something. Gimana caranya? Nah itu. Selama ini kita merasa powerful, mengontrol murid, merintah, menyuruh, sebetulnya itu hanya ilusi. Itu semata-mata karena dia mengizinkan dirinya dia sendiri mengerjakannya. Gitu. Kita sebenarnya tidak punya power untuk mengontrol murid, mengontrol siapapun. Karena manusia tidak akan berbuat sampai dirinya mengizinkan dirinya sendiri melakukannya. 2. Ilusi penguatan positif. Kita menganggap kalau penguatan positif pada murid itu bermanfaat. Nah, ternyata pada akhirnya ditemukan oleh William Glasser ini adalah mengakibatkan ketergantungan murid kepada guru. Jadi apa-apa itu mesti ya pada suatu saat dia akan menolak juga. Ketika dia sadar dia sedang dikontrol, dia akan menolak, melawan, dan ya menolak kita. Inilah ilusi dari penguatan positif. Dia menolak padahal dia sebetulnya nanti pada akhirnya kalau sadar dikontrol, dia akan menolak. Kemudian apa yang dilakukan, sedikit-sedikit dia itu selalu membutuhkan pendapat gurunya. Dan ini sama sekali tidak mandiri. Kalau diterus-teruskan pada akhirnya ini, this is only an illusion, yang kurang baik lah begitu kira-kira. Jadi anak itu apa-apa selalu menurut gurunya gimana ya, dia sendiri tidak memiliki nilai akhirnya. Karena selalu meminta pendapat gurunya terus. Dalam bentuk banyak hal itu ada terjadi ketergantungan. This is not good, kata William Glasser. Selanjutnya ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah. Nah ini, kadang-kadang kita merasa kalau anak didik kita sudah merasa bersalah, dia akan tersadar, dia akan berubah menjadi lebih baik. Trainable, apparently it is not. Perasaan bersalah hanya akan menuntun anak kita kepada label gagal. Nah, di sini kita akan ubah label gagal ini menjadi label sukses. Ketika kita mengkritik-kritik yang membuat terluka, membuat orang lain merasa bersalah, anak didik kita merasa bersalah, it is not a solution. Itu hanya membimbing mereka kepada label gagal. Iya ya, aku ini memang gak entos dari dulu, gak entos sudah, ya Allah, gak bakat sekolah. Nah, apa yang terjadi? Aku gak bakat sekolah, aku tidak entos, tidak bisa. Dilabelnya di sini kan, gara-gara kritik kita yang membuat dia merasa bersalah tadi. Ini illusion. Jadi kritik seolah baik, tapi kalau akibatnya membuat anak didik kita menjadi melabeli dirinya merasa bersalah, so saya menghindari kritik yang seperti itu. Mungkin lebih pada nasihat. Oke. Good. Selanjutnya, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol atau hak untuk memaksa kepada anak-anak. Ini juga merupakan tipuan yang menimpa kita, bahwa orang dewasa itu bisa memiliki hak-hak anak. Ya, apa terserah kita gitu. Kita hanya mendampingi saja, membimbing saja, tapi kita tidak memiliki mereka. Mereka memiliki wilayah mereka sendiri yang akan mereka putuskan sendiri, seperti itu. Good. Nah, dalam teori Dr. William Glasser ini juga dibahas tentang
stimulus, respon, dan dibandingkan dengan teorinya Stephen Covey. Stephen Covey adalah pemilik lembaga besar namanya Covey Leadership Center. Buku yang paling fenomenal adalah 7 Habits of Highly Effective People. Ini very bestseller, terjemahkan di 20 juta kopi lebih, terjemahkan lebih dari 14 bahasa di dunia. Bagus, kita dekat dengan Covey. Nah menurut teori Covey ada namanya control theory, ya, teori kontrol ini. Jadi Covey menjelaskan, ini Covey yang diulas oleh Glasser ya, menjelaskan bahwa stimulus response ini hal yang normatif. Mohon maaf, kalau binatang ada kucing lewat kita wus lari, pasti lari, jamin lari. Ada burung di atas pohon kita wus, pasti lari. Ini stimulus respon, responnya template sudah responnya, gitu. Nah, ya kan? Responnya dia tidak punya pilihan untuk memilih respon yang lain yang mungkin lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Nah, apalagi ada ayam depan rumah, bus pasti lari, saya jamin. Temukan saya ayam yang bus tapi tidak lari. Mungkin ayam sakit ya, mungkin ada juga ayam sakit. Tapi paling gampang burung. Kalau burung di atas pohon, kita bus, saya jamin 110% dia akan terbang lari. Stimulus tepuk, responnya lari. Stimulus bus kucing, responnya lari. Kita bus, dia lari, bus lari, bus lari. This is stimulus response. Dan itu sangat template, normatif dan tidak manusia banget. Kita manusia memiliki freedom of choice, kemerdekaan memilih, namanya to control ourselves. Dalam teori kontrol dijelaskan ini akan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Saya misalnya kalau dihina orang, kamu jelek misalnya, kita punya kesempatan untuk diam dulu, sambil diam dulu sambil menimbang-nimbang. Kalau bahasa Jawanya diunggah nih tiduk nih, bahasa Jawanya gitu, diunggah nih dipikir. Saya itu dihina seperti itu, satu saya bisa, atau kita baca komen ya di sosmed dihina gitu, kita bisa berhenti sebentar, tahan jempol sebentar, tahan sebentar. Saya bisa membalas komen itu dengan keras, kata-kata kasar, bisa. 2, membalasnya dengan senyuman, sekaligus mohon maaf apabila saya menyakiti Anda. Bayangkan, sudah dihina, malah kita yang mohon maaf kalau postingan saya menyakiti Anda dan membuat Anda terganggu. Bayangkan, bisa seperti itu, kita berpilihan seperti itu. Yang ketiga, pilihannya oke, komen receh seperti ini saya biarkan saja deh, ntar dia juga hilang. Orang lain yang baca juga maklum kalau saya balas. 3. Yang keempat, karena ini membahayakan stabilitas akun saya di sosmed, maka saya akan delete komen ini. Langsung delete. Ada 4. Yang kelima, nah banyak pilihan-pilihan kita. Yang kelima, saya akan screenshot ini dan langsung lapor kepada pihak yang berwajib agar ditangkap sehingga saya puas, dia biar celaka. Wah, 5 pilihan. Pilihan ke-6, ada 6 ya. 6 pilihan yang ke-6 adalah saya akan memberikan nasihat dalam komen saya. Tadi kan minta maaf, sekarang nasihat saya berupa komen. Tolong, apabila Anda ingin jadi pribadi yang baik, berbaik katalah di dalam komen ini. Pilihan ke-6. Pilihan ke-7 ada nggak? Nah, ada lagi nanti. Itu kan kita sebagai manusia, kita memiliki kontrol terhadap pilihan-pilihan kita. Jadi kalau guru nantinya stimulus respons sudah mulai kita tinggalkan, yang ada kita adalah ada stimulus, kita bisa berhenti sejenak, kita pilih control position kita pilih respon kita yang tidak template. Karena yang template itu biasanya tidak menghasilkan suatu perbaikan, suatu ke arah yang baik, ke yang lebih baik gitu. Good. Nah, stimulus response versus control theory Covey kita pelajari di situ, dan itu sangat berbeda. Kita menggunakan teori kontrol alias control theory Stephen Covey. Good. Nah, kemudian di bagian disiplin positif ini, bahwa disiplin, kalau kita mengatakan disiplin itu yang terbayang langsung kita taat aturan. Dalam bertaat itu kadang-kadang ada perasaan tidak nyaman, tertekan, diawasi, dilihat, dipantau, ditelusuri, kalau ketemu dihukum. Nah, jadi itu disiplin. Disiplin itu patuh, taat, tapi di balik kepatuhan dan taat itu kadang diselipi juga rasa tidak nyaman,
karena ada hukuman di balik itu, sehingga menjalankannya pun ya asas ketakutan, asas ketidaknyamanan. Yang penting tapi selamat, karena pengen selamat ya disiplin aja gitu. Nah, sekarang ditambah disiplin positif, di mana orang melakukan itu tanpa ada rasa tekanan dari pihak manapun. Nah, itu nantilah yang membedakan bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Dalam peraturan kelas, semua warga patuh, taat, dan dipaksa untuk dibimbing untuk tidak melanggar. Di situ ada rasa tidak nyaman sebenarnya. Dan kalau keyakinan kelas itu buatan dia sendiri, buatan mereka sendiri, jalankan sendiri, sudah tentu nggak ada rasa tekan. Wong buat sendiri kok, ngarang-ngarang sendiri, ditempel-tempel sendiri di dinding, diyakini sendiri, terus suruh melaksanakannya. Letak tekanannya di mana? Tidak ada. Nah, tapi dilakukan itu. Wah, very good kan? Inside your heart. And then the hero comes along. Pahlawannya tidak di mana-mana. The hero lies in you. Pahlawannya terletak dalam diri Anda sendiri. Pahlawannya siapa? Ya Anda sendiri itu pahlawannya. Begitulah Bapak sekalian. Aduh, CGP 7 penuh semangat. Kelas 106 penuh semangat. Ibu Eni Fasil luar biasa. Good. Nah, terus Ki Hajar Dewantara mengatakan sebetulnya merdeka itu apa sih? Loh, merdeka ini tugas berat, kata Ki Hajar Dewantara, KHD. Disiplin, kita harus punya self disiplin. Untuk merdeka itu namanya self disiplin. Nah, untuk self disiplin ini kita harus memiliki internal motivation yang sangat kuat. Kita merdeka untuk menetapkan batas-batas kita sendiri, menetapkan keyakinan-keyakinan kita sendiri, dan itu tidak mudah. Itu membutuhkan kekuatan. Dibanding beda dengan kita tidak merdeka, kita terjajah oleh pihak luar. Kita nggak usah disiplin apa-apa, pokoknya ikut aja wes. Sudah, kamu ke utara, oke ikut. Asalkan ke utara aja selamat. Tapi kalau merdeka secara disiplin positif, kita tidak ada yang nyuruh-nyuruh, nggak ada yang ngukum-ngukum, nggak ada yang maksa-maksa, nggak ada yang nakut-nakuti, tapi kita buat sendiri agar diri kita menuju keselamatan dan kesehatan itu tadi kan, menjadi well-being itu kita buat sendiri. Sama kayak di perumahan tuh, gimana perumahan biar nggak banjir? Ya warganya tuh kumpul sendiri, mikir sendiri. Kita bikin paret yang dalam, di atas paret tidak boleh ditutupi pot misalnya. Biarkan terbuka, kalau ada sampah macet kita ngambilnya gampang. Oke, sepakat, deal, jalankan. Dan tidak ada yang melanggar. Nah, kalau mungkin dikasih tulis aturan, dilarang membuang sampah sembarangan. Ini peraturan perumahan ini. Rasa-rasanya masih ada yang melanggar buang sampah sembarangan. Karena itu berangkat dari aturan dan ekstrinsik. Tapi kalau dibuat intrinsik, it is their needs. Itu kebutuhan mereka, dan mereka akan dengan sendirinya melaksanakannya tanpa pengawasan dari banyak pihak. Good. Baik sekalian. Nah, itu tentang disiplin positif, poin pertama. Poin kedua, masih panjang loh ini. Kedua masih panjang ini. Ya, kalau terlalu panjang di skip videonya, nanti ada iklan gitu ya. Good, baik sekalian. Di modul 1.4 ini, budaya positif, kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Dicontohkan di sana, diceritakan juga oleh Ibu Tias kemarin, instruktur nasional kita dari Jakarta. Beliau mengatakan ya, nilai kebajikan itu setiap perkumpulan, organisasi mereka memiliki nilai kebajikannya masing-masing, yang mereka yakini masing-masing. Itu buatan mereka masing-masing dan dikerjakan di tempat itu. Sekolah juga demikian. Dan kurikulum merdeka juga demikian. Ada nilai-nilai kebajikan yang ditetapkan oleh kurikulum merdeka ini, yang dikomandoi oleh Mas Menteri dan seluruh tim di negeri tercinta ini. Sampai pada kita hari ini, CGP 7. Nah, itu nilai kebajikan yang dianut oleh kurikulum merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada 6. Ya kan? 6 kan? Baik, kita hitung. Beriman, ya kan? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif. Ini dia nilai-nilai
yang mulia semuanya. Kalau anak sudah mandiri, betapa bahagianya orang tua kan punya anak yang mandiri. Ada loh, anak sudah besar umur 17 tahun, meletakkan botol kecap itu masih tanya, "Mama, taruh di mana botol ini?" Ya Allah, ya namanya botol. Ya taruhlah di tempatnya botol dekat dapur sana loh. Mungkin ada di rak di rumah itu kan, taruh situ. Gak mungkin botol kecap ini taruh di depan pintu kan. Nah, Anda tidak percaya? Saya melihat sendiri. Hanya untuk mengembalikan botol kecap pada tempatnya seseorang 17 tahun, anak 17 tahun itu nanya itu. Gak tahu ya, unsur nanyanya itu pengen nyuruh ibunya sebetulnya. "Ma, di mana tempatnya botol kecap ini?" Biar dijawab gini paling itu. "Sudah, terus itu aja, nanti ibu yang kembalikan." Gitu paling. Janjiannya dia tahu tempatnya di sana. Tapi menurut saya ini mental yang sangat tidak mandiri. That's too bad. Anak harus punya keputusan untuk hal kecil. Biarkan dia mendesain kamarnya sendiri. Gak usah tanya-tanya orang tua. Karena saya begitu. "Bi, kamar dipannya tak piringin, saya terserah. Dipan mau kamu madep mana terserah. Dinding mau kamu coret terserah. Coret semuanya." Abi tidak akan melarang, itu kreativitas kamu. Pikir sendiri, kalau dicat seperti ini kira-kira kotor nggak kamar. Pikir sendiri. You have to be mandiri. Nah, ini kelas 4. Kelas 4 SD sama yang kelas 2 SD. Yang SMA sudah lebih lagi dia. Mandiri lagi. Anak saya yang SMA yang cewek kelas 2 SMA sekarang, saya tidak merasa pernah mengajari dia naik sepeda motor. Tapi hari ini sudah berapa tahun terakhir dia tiba bisa sendiri. Sepeda motor ibunya itu dipakai sendiri. Kapan belajarnya nih? Saking mandirinya itu. Ada dua, saking mandirinya atau bapaknya kurang open gitu ya. Tiba-tiba menyadari bahwa anaknya bisa sendiri gitu. Ya, it's okay. Another thing lah. Good. Yang berikutnya, ya kalau kebijakan ada di ESQW, ada Toyota Way, ada Honda Way, semua organisasi punya. Dicontohkan di sini ada IBO, ada Inheritance Foundation yang dicontohkan di modul LMS kita. Itu semuanya kebaikan-kebaikan, kejujuran, keberanian, pemberani, jujur, bertakwa gitu semua. Kalau disatu-satukan seluruh kebajikan dari lembaga-lembaga, organisasi, perkumpulan-perkumpulan sekolah-sekolah disatukan, itu semuanya mirip, punya tujuan yang luhur, punya tujuan yang mulia sama-sama. Hanya beda-beda. Asalnya bilang gotong royong, di sini bilang kerjasama, di sana bilang pemberani, di sini bilang bertanggung jawab. Ya mirip-mirip semuanya, tapi tujuannya adalah basicnya adalah the same, yaitu suatu kebajikan atau suatu keluhuran sebagai manusia. Semuanya memiliki keinginan baik. Good. Nah, di budaya positif ini kita harus dilandasi kebajikan itu. Semua kebijakan kita harus dilandasi kebajikan ini, tujuan mulia, tujuan luhur tersebut. Buat apapun di budaya positif ini, buat kesepakatan kelas, membuat konsekuensi, melakukan restitusi, semuanya harus dengan kebajikan. Final destination adalah kebajikan. Good. Next, yang ketiga adalah teori motivasi. Ternyata bagi sekalian, motivasi manusia itu dalam melakukan segala sesuatu itu selalu ada 3. Yang pertama, siswa itu melakukan sesuatu itu ada 3. Motivasi yang pertama adalah menghindari hukuman. Yang kedua adalah mengharapkan imbalan. 2 ini adalah bersifat eksternal. Dan yang terakhir yang kita harapkan sekali, yaitu mereka melakukan ini karena memiliki nilai-nilai diri yang mereka percayai, keyakinan kelas yang mereka miliki, keyakinan keluarga, keyakinan diri, martabat diri dia. Ini motivasi intrinsik, tidak karena hadiah, tidak karena menghindari penderitaan atau menghindari hukuman, tapi karena nilai diri yang dia miliki, maka dia lakukan itu. Wah, ini jadi malaikat ini, ya kan? Artinya tidak perlu diawasi siapapun, dia sudah akan integriti sendiri, akan berintegritas sendiri. Malaikat adalah ciptaan Allah yang memiliki integritas tinggi. Tidak perlu dilihat oleh siapapun, dia akan kerjakan. Nah, baik, 3 motivasi itu. Terus di sini juga yang keempat tadi, poin keempat dari 7 yang saripati item dari budaya positif ini di modul 1.4
diklat guru penggerak angkatan 7 ini, yaitu ada paradigma mengenai hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, hukuman apa sih bedanya Ustaz tiganya? Hukuman, penghargaan, restitusi. Ini 3 hal yang kita hadapi setiap hari di sekolah ini. Yang sebagai guru kita akan berjibaku dengan 3 hal ini. Nah, kalau hukuman, Bapak Ibu, hukuman itu prinsipnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kepada pelanggar. Anak yang melanggar harus mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, biar dia kapok, biar dia jerah dan tidak mengulang. Harapannya dia menjadi orang yang baik. Nah, itu hukuman tuh, prinsipnya gitu. Yang ketiga, prinsip mengenai ya tadi kan hukuman, penghargaan dan restitusi ya. Oke. Hukum. Nah, terus di antara hukuman ini itu setelah dianalisa ternyata sudah tidak waktunya lagi kita memberikan hukuman kepada anak kita, karena hukuman akan selalu menggiring anak kepada label gagal. Oke ya, ini kita masalah hukuman tuh anaknya ada 3, ada 3 temannya, yaitu yang kedua adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sering disebut juga konsekuensi logis. Kalau kamu cubit tanganmu pasti akan sakit, rasa perih. Kalau kamu memukul temanmu, kemungkinan besarnya kamu akan dipukul balik. Ini konsekuensi logis. Kalau kamu datang terlambat, nanti mesti ada sanksi. Kalau kamu kata-katamu melukai hati teman, kemungkinan besarnya nanti pasti kamu juga akan dibalas, dilukai. Nah, anak-anak itu seperti itu. Nah, jadi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi, ya kan? Tapi tidak selalu menyakitkan, tidak harus menyakitkan. Kalau hukuman beda. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada yang melanggar. Kalau konsekuensi logis adalah sesuatu harus terjadi pada pelanggar itu. Tidak selalu menyakitkan kejadian, tapi pasti ada something happen to you because you have done mistake, gitu. Biasanya konsekuensi logis ini disertai dengan aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Good. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Wah, ini mengenai teori ini ya. Teori bahasan kita nih, hukum, penghargaan, dan restitusi. Ini penjelasannya, yaitu memberikan ruang untuk belajar dari kesalahan. Hukuman membuat orang merasa bersalah, sesuatu terjadi yang menyakitkan terjadi. Yang kedua, konsekuensi adalah kalau ia melanggar, sesuatu harus terjadi pada diri you, entah menyakitkan atau tidak, tapi itu harus terjadi sesuatu. Yang ketiga, restitusi adalah ada ruang, kita berikan ruang pada murid untuk belajar dari kesalahan dengan cara mengajukan pertanyaan. Nah, kalau kamu terlambat setiap hari seperti ini, kira-kira nanti kamu ini cocok nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kau bikin di kelas kau itu? Nggak cocok, Pak. Oh ya. Terus kalau nggak cocok, apakah engkau berkeinginan untuk berubah, memperbaiki diri agar tidak seperti ini lagi? Iya Pak, iya sih Pak, tapi saya mohon maaf, memang di rumah itu kesibukan ayah saya itu di luar kota Pak, sehingga ibu tuh ngantar adik sendirian. Saya sebagai anak pertama harus ngantar dulu ke sana ke sini. Nah, saya sedang berpikir cara lain biar saya nggak terlambat. Kalau saya antar terlalu pagi, adik saya di sekolah belum ada temannya, Ustaz. Kasihan juga. Kalau pas waktunya enak, saya yang terlambat ke sekolah, Ustaz. Nah, oke, baik. Kalau gitu, Bapak Guru ingin kamu tetap bertanggung jawab terhadap adikmu, karena ayahmu di luar kota mencari nafkah untuk keluarga, ibu mengurus adikmu yang kecil tidak bisa mengantar sekolah. Saya ingin engkau tetap menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan tidak mengganggu tanggung jawab yang lain. Tanggung jawab Nanda adalah datang tepat waktu di sekolah ini. Tanggung jawab yang salah satunya adalah mengantar adik ke sekolah. Mari sama-sama kita pikirkan solusinya. Oke, kalau gitu nanti jam istirahat kau ke ruang Bapak. Kita bicara. Sampai mungkin kita beri kesempatan orang tua kita panggil. Kita beri kesempatan bahwa ini anak masih belajar. Mungkin tidak semestinya untuk diberi tanggung jawab sebesar itu. Antar jemput tuh urusan jenengan orang tua loh Bapak sekalian. Wani duwe anak ya wani
Nur ya. Kan gitu. Jangan kau korbankan anak murid saya ini datang terlambat setiap hari karena tanggung jawab kau yang kau limpahkan pada anak kau ini. Ya, banyaklah restitusi yang kita bisa lakukan. Restitusi adalah suatu ruang yang kita berikan kepada murid untuk dia belajar dari kesalahan. Good. Nah, refleksi dari chapter 4 ini yaitu bahwa berikutnya adalah yaitu tentang penghargaan. Penghargaan ini ada judulnya di sini, dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini kita sudah mulai mengurangi lah penghargaan yang membuat terluka siswa yang lain. Di saat yang sama kita memberi penghargaan siswa A, siswa B dan C dan E terluka. Ini sebenarnya ilusi dari penghargaan. Karena pada dasarnya ya manusia itu tidak suka dikendalikan terus. Jadi penghargaan itu kalau tidak bisa selamanya kita adakan terus. Ketika dia sadar bahwa penghargaan ini hanya untuk mengendalikan dia akan menolaknya, murid-murid menolak. Seperti gini contohnya, anak bisa membaca A, B, C, D. Yes, mengucapkan ini Budi, dia berhasil, yes. Begitu dia tahu berhasil, orang-orang melihat dia berhasil, itu sudah penghargaan yang sudah luar biasa itu. Nah, jangan kita hancurkan dengan penghargaan berupa materi. Dikasih, akhirnya kita akan merusak kebahagiaan dia, tahu bahwa dia mampu dengan pemberian materi yang terlalu ya. Baik. Oke, selanjutnya kita masih ya, cukup banyak materi ini. Selanjutnya adalah keyakinan kelas dibuat secara sepakat dan ini memorinya sudah mau habisnya. Keyakinan kelas ini dibikin atas intrinsik dengan tabel T dan tabel Y. Kemudian yang keenam adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Ini satu-satunya fisiologi. Selanjutnya adalah psikis semuanya. Kebutuhan kasih sayang, belonging, pengakuan, kebebasan dan kesenangan. Semuanya psikis yang 4. Yang satu kebutuhan untuk hidup tubuh ini. Berikutnya adalah disiplin di dunia berkualitas. Kita berikan satu ruang di benak kita bahwa ada target ideal yang mereka tahu. Murid kita dia menjadi apa. Itu namanya dunia berkualitas. Satu di relung hati kita dan pikiran kita, suatu tempat yang mulia kita berikan. Nah, restitusi oleh Diana Gosson ini kita percepat ya karena memorinya habis. Sudah ada teguran di layar tadi. Your RAM is about to be finished. Restructuring School Discipline tahun 98 oleh Diana Dawson. Wah, saya coretan banyak loh ini, bagus sekalian. Ini ilmu penting loh, ini nggak gampang loh ini. Kita buat tulisan catatan Pensari Pati ini. Nah, ada 5 posisi kontrol. Kita bisa sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Yang disarankan adalah sebagai manajer. Saya sebenarnya ingin menjelaskan lebih panjang lagi ya, ada perbatasan tapi ini. Nah, terus ada setelah kita ketahui 5 posisi kontrol kita, di modul bisa dibaca itu. Posisi kontrol kita, yang terakhir yang direkomendasi adalah manajer. Manajer itu membimbing pada perubahan lebih baik dan tidak mengulang kesalahan itu, justru menjadi lebih baik berbagi. Kita kalau mengatasi murid yang bermasalah, kita menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama adalah menstabilkan dulu. Kalau anak bersalah, kita stabilkan harga dirinya. Kita sampaikan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak juga pernah salah seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Dia biar tetap memiliki harga dirinya itu, walaupun sedang bersalah. Jangan dipojok-pojokkan, karena dia akan tertutup. Kita akan tidak bisa membantu dia kalau sudah menutup hatinya. Ditanya nggak jawab, dia takut. Kita tidak bisa membantu dia menemukan solusi atas masalah itu. Validasi. Nah, ini adalah validasi adalah Bapak tahu, kamu pasti punya alasan ini. Kenapa kamu melakukannya? Nanti kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar dia. Kenapa dia kok suka jahil temannya tuh kenapa? Suka nyubit temannya kenapa? Ternyata dia butuh kesenangan. Ada kebutuhan kesenangannya nggak dipenuhi. Oke, kalau kamu butuh kesenangan dan lucu-lucuan, ayo sama Bapak. Seharian penuh ini kita nggak belajar, kita main bola. Besok-besok dia sudah ada rasa terpenuhi dan tidak mengulang. Mungkin ini treatmentnya. Cara lain masih banyak. Menanyakan keyakinan. Nah ini kemudian kita meyakinkan, nak, perbuatanmu ini apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Ada nilai keluarga yang diajarkan orang tua, nilai sekolah, apakah sudah sesuai? Belum Pak, kalau belum ayo kita sesuaikan. Gimana caranya? Nah, kita jawab. Baik, terakhir yaitu ya hanya itu. Sementara sampai pada segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, saya Heru Nur Ikhwan, CGP 7 kelas 106, sangat berbahagia hari ini bisa menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Bagaimana mewujudkan budaya positif sebagai CGP, kita harus sebagai prakarsa, pemrakarsa
ini yang kita mulai dari disiplin positif sampai kita bertemu segitiga restitusi tadi, insya Allah dengan keistiqomahan ini akan bisa terlaksana. Ibu Eni Rus, fasilitator kami yang kami hormati, Ustadz Misbahul Munir, Bapak Aditya Dharma, Ibu Tias, instruktur kami yang dari Jakarta. Terima kasih atas segala bimbingannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.